Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode hari ini dan besok ya. Tadi hari ini tanggal 7 Desember 2023 dan besok tanggal 8 Desember 2023. Seperti biasanya ini pada saat saya bahas sesi satu break ya. Ada dua bagian. Bagian pertama saya akan bahas 7 saham, nanti bagian kedua saya akan bahas 7 saham yang lainnya. Jadi totalnya ada kurang lebih 14 saham ya seperti itu ya. Saya mulai langsung sharekan untuk grafiknya, catnya. Yang saya bahas pertama adalah untuk saham BRPT ya. Jadi memang saham BRPT ini pagi-pagi sampai tadi siang masih cukup ramai ya. Bahkan ada yang tanya ke saya, Pak Sunar kira-kira BRPT itu bisa kemana gitu ya. Ya saya bilang kalau dia breakout ke atas 115 ya kalau mau buy ya silakan ya. Kalau mau buy hasil higher ya. Memang untuk target price-nya ini belum saya gambarkan ya. Untuk BRPT ya. Ini sebelumnya sudah saya gambarkan garis-garisnya sampai dengan 1515. Jadi untuk BRPT ini apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Nah, pertanyaannya biasanya em, kecenderungan pertanyaannya seperti ini ya. Apakah trennya masih bagus? Kalau kita lihat sih memang uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar? Ini walaupun MA20-nya jauh di bawah ya, karena dia naiknya lonjakannya tinggi, dia sudah mulai mengarah ke atas dan harganya itu dia masih di atasnya MA20-nya. Walaupun terpisah jauh banget ya, sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi dia breakout. Nah, ternyata setelah breakout, kok turun Pak Sunar ya. Seperti yang sering saya sebutkan di video ya. Jadi kalau saya itu bicara mengenai analisa dan sistem tradingnya, saya itu follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus ya, itu kalau dia breakout, kalau mau tambah lagi atau yang belum punya, kalau mau buy silahkan ya. Kalau dia higher high. Seperti ini sebelumnya kan hanya dia sampai dengan sebelumnya kan dia sampai arah ya sampai 1310, kemudian hari ini dia lompat dibuka kemudian naik lagi sampai naik tinggi ya. Kemudian ada yang juga yang buy di 1550, ternyata kok turun Mas Nar. Sebenarnya sih masih cukup wajar ya. Nah, kalau yang sudah punya Anda bisa pasang trade stopnya kalau sesuai dengan pembahasan saya di video, pasang di 1410, trade stopnya stop lossnya maksimum di 1310. Kalau misalnya takut Pak Suntar, kira-kira ini bisa balik ke MA20-nya enggak yang di bawah? Ya kemungkinan selalu ada, karena dia bisa naik tinggi tetapi juga bisa turun dalam. Yang penting seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita itu mau cuan, mau profit tapi lupa resikonya. Ya, bukan berarti kalau Pak Sunar bilang, oh breakout higher high boleh buy nggak Pak Sunar? Saya bilang sih boleh ya. Kenapa? Karena saya follow the trend. Nah, perkara nanti gagal nyangkut ya Anda harus siap resikonya, pasang take stopnya atau stop lossnya. Ya seperti itu ya. Ada sebelumnya yang kritik di kolom komentar ya. Kalau sudah naik ya ketinggian ya ketinggalan ya telat ya. Ya buktinya hari ini dia masih naik lagi. Walaupun ini sesi satu break dia koreksi ya. Tapi kan dia high-nya itu masih higher high dibandingkan dengan kemarin ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini masih ada potensial. Yang misalnya takut-takut Anda bisa buy on weakness di area MA20-nya. Kalau MA20-nya kan terlalu jauh. Mungkin nanti dipotong sekitar area kalau perkiraan saya sekitar ini saya gambarkan di sini aja ya 1150 sampai dengan 1200-an ya. Mungkin nanti dites di situ MA20-nya. Jadi kalau MA20-nya itu dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil lagi rebound mantul ke atas, menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy. Selama MA20-nya arahnya masih mengarah ke atas. Kalau arahnya itu mengarah ke bawah, apalagi dia turunnya tajam ya kita jangan buy. Karena dia kecenderungan akan turun lagi, walaupun cuma testing aja ya seperti itu ya. Jadi lihat arahnya MA-nya, yang penting seperti itu. Jangan lupa pasang take stop-nya atau stop loss-nya. Nah, pertanyaannya sekarang setelah naik ke atas 1515 Pak Sunar, kira-kira target price berikutnya di mana? Nah, kalau kita lihat di weekly chart-nya untuk BRPT ini ya kita bisa tarik Fibonacci extension-nya kalau mau ya. Jadi saya tarik aja dari yang paling bawah di sini sekitar Juni 2023 ya. Eh, Insert kemudian Fibonacci extension. Nah, di sini dari bawah pertama, terus kemudian ini naiknya kan sebelumnya di sini ya. Nah, dia pullback sampai dengan area kurang lebih sekitar 950 sini ya. Nah, ini kalau kita lihat Fibonacci extension-nya, target price berikutnya ini kurang lebih sekitar 1767-an ya. Jadi saya pakai acuan 1750-an. Itu Fibonacci extension 100%. Kalau Fibonacci extension 161,8%, ini targetnya masih bisa sekitar area 2275-an ya. Berarti saya pakai acuan ya kurang lebih ya 2250. Itu target price-nya kalau dia berhasil breakout ke atas 1750, target price berikutnya di 2250. Kalau mau tambah lagi atau average up ini di tengah-tengahnya Anda bisa buy lagi kalau dia berhasil naik ke atas 2000. Jadi untuk BRPT ini sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus. Memang candle-nya panjang banget ya, seperti itu ya untuk minggu ini. Jadi kalau misalnya takut ya Anda tunggu
tunggu di area buy on weakness saja. Kemungkinan kalau misalnya dia masih strong uptrend ya ini 1.200 nggak dikasih kalau buy on weakness ya. Mungkin sekitar area 1.300-an ya kalau mau ya. Ya, jadi kalau turun di bawah 1.300 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy ya. Jadi bukan berarti turun langsung kita buy ya. Kalau turun langsung kita buy itu istilahnya bukan lagi buy on weakness ya, tapi istilahnya kita tangkap besok jatuh ya. Begitu dia koreksi turun ya kita langsung buy, enggak ya. Tunggu naik ke atas mungkin sekitar 1.300-an ya. Kalau dia super bullish ya. Turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Yang sudah punya pasang aja trade stopnya atau stop lossnya ya. Paling dekat memang 1.410 atau 1.400-an ya. Berikutnya lagi sekitar 1.300-an. Jika dia gagal bertahan di atasnya 1.300 ya lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ya ketika dia berusaha naik ke atas 1.400 dia gagal, dia turun di bawahnya 1.300 dia turunnya bisa dalam ya, seperti itu ya. Jadi kalau di bawahnya 1.300 resiko akan testing area 1.200 bahkan bisa sampai di bawahnya sampai 1.000-an ya. Itu untuk PRPT. Jadi kalau mau buy buy high sell higher, kita bisa menggunakan acuan dari garis yang sudah saya berikan berikutnya. Naik ke atas 1.515 kita boleh buy atau naik ke atasnya 1.560 ya, high-nya hari ini ya. Kita boleh buy high sell higher khusus bagi mereka yang berani buy high sell higher. Kalau Anda nggak berani nanggung risikonya, ya jangan ya. Daripada nanti nyangkut, Anda kepikiran tambah stres nanti ya. Kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Oh ya, satu hal lagi yang saya tambahkan, ada berita apa Pak Sunar kok bisa naik tinggi? Saya nggak tahu beritanya ya. Bukannya saya nggak mau cek ya, saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya karena saya ngejar waktu ya terus terang aja ini pada saat saya bahas sesi satu break ya jadi langsung saya post nanti beritanya dan lain-lain Anda cari sendiri ya seperti itu ya harusnya nggak sulit lah ya cari berita aja gampang ya seperti itu ya kemudian berikutnya untuk PTRO ya sempat lonjak naik tinggi kemudian dia pullback di bawah 7.000. Nah harusnya yang ngikutin saya untuk PTRO ini garis-garisnya sudah saya berikan 6.000, 7.000, 8.000. Jadi kalau dia breakout ke atas 7.000, kemudian dia gagal pas Sunar turun banyak 7.000 ya Anda kurangi posisi ya. Yang belum pasang stop lossnya Anda pasang aja stop lossnya di low-nya hari ini 6.350 kalau turun lagi di bawah 6.000 jual dulu semuanya untuk PTRO. Ya karena kalau turun di bawah 6.000 dia bisa testing lagi area 5.000 atau bahkan 4.000 atau bahkan 3.000-an lebih ya seperti itu. Jadi di sini yang mau buy on weakness sebelumnya saya gambarkan sekitar area 4980 atau 4450 ya. Nanti kemungkinan MA20-nya mungkin dipotong sekitar area 5.000-an ya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih mungkin ya kalau dia masih strong ya 6.000-an ya. Jadi kalau dia turun di bawah 6.000 kemudian berhasil rebound lagi mantul ke atas 6.000 menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy. Naik ke atas 6.350 kita tambah lagi average up naik ke atas 7.000 target price-nya di 8.000 ya. Seperti itu ya. Kalau misalnya belum punya yang mau buy high sell higher ya boleh kalau naik ke atas 7.000 Anda buy tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 7.550 kita boleh average up target price berikutnya 8.000. Nah setelah 8.000 Pak Suntar apakah masih mungkin tuh naik lagi ya seperti itu ya. Semua kemungkinan ada ya. Saya kasih tahu kegilaan dari pasar saham ya. Harga saham itu bisa naik tinggi banget ya. Bisa sampai dari bumi itu ibaratnya kalau luar angkasa itu dari bumi dia perjalanannya bisa jauh naik banget sampai ke Pluto bisa ya seperti itu. Tetapi perlu diingat juga harga saham juga bisa turun dalam banget ya sampai ke core-nya dari Earth mungkin masih bisa tembus lagi ke bawah sampai keluar ke sisi lain dari bumi ya seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu ya. Yang penting adalah pasang trade stop atau stop loss-nya saya follow the trend. Selama uptrend-nya masih bagus kalau mau buy dia breakout higher high kita boleh buy high sell higher. Nah perkara gagal ya Anda jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Kalau nggak berani solusinya hanya 3 ya. Anda bisa tunggu buy on weakness ya ini sudah saya gambarkan ada 3 area di sini ya. Kemudian kedua Anda belinya bertahap aja ya buy sekarang naik kita tambah lagi average up tapi kalau turun jangan di average down-nya. Begitu ya. Nah, kenapa jangan di average down Pak Sunar? Karena kalau uptrend-nya kuat ya, strong banget. Kalau dia mulai koreksi turun makin low ya dia bisa berarti uptrend-nya sudah selesai. Bisa saja dia berganti arah ke sideways atau langsung balik ke downtrend bisa saja ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi average up tapi kalau turun pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Yaitu yang kedua. Yang ketiga, kalau masih takut Anda pilih saham yang lainnya. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut untuk PTRO ya. Ini buktinya
sebelumnya waktu itu dia naik, saya bilang kalau mau buy hasil higher boleh ya, karena saya follow the trend ya. Ternyata besoknya naik, ya. Besoknya lagi masih naik lagi, tapi dia sesi satu break dia pullback koreksi ya. Ya sebenarnya koreksi masih wajar, karena dia kenaikannya tinggi banget ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya ya, atau stop lossnya ya, 6350, 6000 ya. Jadi kalau turun di banyak 5000, lebih baik jual dulu semuanya. Ya kurang lebih seperti itu ya, yang sudah punya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya AMMN. Nah, AMMN ini sudah saya gambarkan untuk trennya ya sebelumnya ya. Ini di video sebelumnya sudah saya sebutkan. eh, Kenapa kok diulang lagi Pak Sunar ya? Ada yang tanya juga sih Mas Ian ya di grup saya ya. Ada dua orang. Eh, nah, di sini kalau kita lihat area buy and sudah saya gambarkan garis-garisnya 6250 ya. Kalau dia turun koreksi rebound kita boleh buy. Nah, tapi saran saya sebelumnya juga sama tetap ya. Lebih baik tunggu naik ke atas 7000 karena kalau masih di bawah 7000 untuk AMMN ini dia kecenderungan masih resiko. Dia bisa sideways selama ya 5875 sampai 6000-an lebih, 6500 atau bahkan 7000 ya. Jadi kalau mau buy amannya lebih baik tunggu naik ke atas 7000. Nah, jangan-jangan nanti ketinggalan Pak Sunar. Ya kalau ketinggalan mau langsung buy sekarang boleh pasang stop loss-nya 6250 atau 6225 ya, low-nya hari ini dan 58 75 atau pakai acuan di sini ini low yang sebelumnya 5850. Kalau dia turun di banyak 5850 ya lebih baik jual dulu semuanya karena turunnya bisa dalam ya, koreksinya bisa dalam. Sebelumnya kan dia naik tinggi ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Yang mau trading ya buy high sell higher. Kalau 7000 takut ketinggalan atau ketinggian ya Anda naik ke atas 6675 aja ya, saya gambarkan garisnya. Yang paling dekat naik ke atas 6675 kita buy, naik ke atas 7000 kita tambah lagi atau average up. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga. Yang penting realistis ya. Pasang trailing stop-nya, stop loss-nya cukup ya. TPIA dia masih bisa naik lagi. Nah, kalau yang ngikutin saya rajin nonton ya, harusnya sebelumnya kan saya sudah bilang ya TPIA ya. Walaupun ekor panjang ke atas, bodinya juga panjang, belum tentu akan turun kan. Buktinya hari ini dia masih bisa close-nya di atasnya dari close-nya kemarin ya, sampai sesi satu break ini ya. Jadi ekor panjang ke atas nggak mesti turun ke bawah, walaupun sebelumnya Pak Sunar ini kan ekor panjang ke atas inverted hammer ya. Ini turun ke bawah ya. Ini belum tentu ya. Apa gara-gara bodinya lebih tinggi daripada yang sebelumnya? Enggak ya. Pokoknya prinsipnya kalau ekor panjang ke atas ya, itu dia belum tentu bakalan langsung turun enggak ya. Belum tentu. Karena masih bisa naik lagi besoknya. Ya, tapi belum pasti juga ya. Nah, solusinya seperti ini. Ini ada pasang trailing stop-nya aja kalau sudah punya. Ini kan tinggi Pak Sunar, pasang trailing stop-nya di mana? Ini sudah saya ajarkan ya. Anda bisa cek di hourly-nya, candlestick-nya yang di per jamnya. Ini Anda bisa pakai acuan 3490 atau yang agak ke bawah 3450 ya. Itu trailing stop-nya atau stop loss pertama. Kalau dia turun di bawah 3270 ya jual dulu semuanya. Jadi untuk TPIA sih strateginya seperti itu ya. Nah, 3450 ini kalau kita perhatikan dia low-nya hari ini ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau turun banyak itu kurangi posisi, turun banyak 3270 lebih baik jual dulu semuanya. 3270 ini saya ambil dari kurang lebih Fibonacci extension-nya 100% ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Targetnya 161,8% ini sebenarnya tercapai ya. Ini hanya kan sampai di 3740 walaupun saya gambarkan di 3750 ya. Ya nggak bisa pas persis lah ya. Kurang lebih ini kalau beda cuma nggak sampai 1 atau 2% ya saya rasa sih itu sudah tercapai ya targetnya ya. Untuk Fibonacci extension 161,8%. Kalau dia breakout lagi ke atas 3750 maka target price berikutnya masih memungkinkan ke 4500. Itu sudah saya gambarkan juga ya di sini ya. 261,8% ya. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar ya? Biasanya kan nanya gitu. Saya jawab lagi ya. Selama uptrendnya masih bagus, tahu dari mana Pak Sunar? Ini MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya ya. Nah, kalau ciri khasnya jauh dari atas MA20-nya berarti fluktuasinya tinggi. Anda harus siap resikonya. Kalau nggak siap resikonya, Anda tradingnya jangan terlalu banyak-banyak atau pilih saham yang lainnya ya. Jadi kalau yang mau buy high sell higher silakan naik ke atas 3740 atau 3750 buy atau mau tambah lagi silakan masih bisa ke 4500. Tengah-tengahnya antara 3750 sampai 4500 ya Anda bisa pakai acuan 4000-an ya. 4000 kemudian kurang lebih tengah-tengahnya 4250 ya seperti itu. Jadi naik ke atas 4000, Anda tambah lagi average up, naik ke atas 4250, tambah lagi target price berikutnya di 4500. Nah, kalau seperti ini memang rawan koreksi. Jadi jangan lupa pasang trailing stop-nya. Kalau 3450 terlalu jauh, Pak Sunar, kira-kira pasang di mana? Anda bisa pakai acuan dari swing high yang sebelumnya di sini ya. Dia berusaha naik, tapi dia gagal. Jadi pasang di 3610 ya. Kalau misalnya terlalu jauh, 3450, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 3610 ya. Kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Berikutnya untuk brand. Nah, kalau kita lihat brand ini ya
saya pakai hourly chart aja ya karena lebih enak pandangnya ya seperti itu. Karena dia lumayan rapi ya. 6.600, 7.000, 7.400 ya, 7.400, 7.800. Sebenarnya uptrend-nya untuk brand ini masih bagus. Tahu dari mana Mas Sunar? Kalau kita lihat dari MA20-nya, ini karena jamnya itu chart-nya atau candle-nya itu per jam, jadi MA20 berarti 20 jam terakhir ya. Itu dia masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20. Jadi untuk brand ini sebenarnya masih cukup menarik ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja. Kalau naik lagi ke atas 7.500 tambah lagi average up, target price berikutnya 7.800 dan 8.200 ya. Mungkin ada yang tanya juga, oh Pak Sunar, apakah ketinggian atau ketinggalan? Saya trend following. Selama uptrendnya masih bagus dan masih valid, kalau dia breakout higher high kita boleh buy ya. Memang ada risikonya ya, setelah dia breakout turun nanti nyangkut Pak Sunar ya. Jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk NATO ya, memang NATO sebelumnya kena Yuma ya seperti itu ya. Jadi dia kalau nggak salah laporan keuangan memang ada perbaikan, tapi saya belum cek detail ya untuk laporan keuangan NATO. Jadi ada cuma beritanya aja, dia kalau nggak salah dia dari rugi ke positif kalau nggak salah seperti itu laporan keuangannya. Tapi di sini saya fokusnya tetap ya di pergerakan harga sahamnya. Mengenai beritanya apakah ini saham repo atau saham eh, yang mau mengadakan right issue atau HMTT ya, atau ada aksi korporasi, saya nggak tahu ya. Nah, di sini untuk NATO ini kalau dia breakout ke atas 186 itu menarik untuk buy ya. Tapi jangan terlalu banyak. Memang kadang-kadang menakutkan ya. Ini nggak ada volume sama sekali sebelumnya karena ketika di suspend ya. Habis suspend dia langsung turun banget dalam drastis. Sebenarnya untuk NATO ini apakah bisa bakalan balik ke 498 atau 500 ke atas Pak Sunar? Semua kemungkinan bisa ya. Tapi jangan lupa yang sudah punya misalnya ya, Anda pasang aja stop loss-nya di 161 dan yang bawah sendiri maksimum di 143 itu maksimum ya stop loss-nya. Kalau turun di bawah 161 lebih baik jual dulu aja semuanya juga boleh ya. Nanti kalau dia rebound mantul ke atas kita baru sampai. Nah kalau buy on weakness kita nggak dikasih, kita maunya buy on weakness bisa di 161 atau 143 ya. Jadi kalau buy on weakness nggak dikasih, ya kita boleh buy high sell higher. Ketika dia breakout naik ke atas 186 kita baru sampai. Posisi sekarang lebih baik tunggu aja naik ke atas 186 kita baru sampai. Target price berikutnya dia akan menguji swing high sebelumnya 220, kemudian swing high yang sebelumnya lagi di 248. Kalau dia naik ke atas 248 gampang ya, tinggal lihat aja di sini high-nya 276. Kalau dia naik lagi berarti high dari candle sebelumnya di sini 360 ya, 358 di sini ya. Kalau naik lagi ya dia akan menguji levelnya di area 460. Jadi kenaikannya untuk NATO ini masih ada potensial. Tapi jangan terlalu agresif juga ya. Masalah dia ada notasi khusus sebelumnya juga ya, atau peringatan atau warning ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya CMNT, hari ini ada alert ya untuk CMNT ya. Jadi ini CMNT sudah saya gambarkan sebelumnya. Bukan karena sudah naik sudah saya bahas, enggak. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Intinya di sini MA20-nya sudah mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya. Hari ini breakout higher high dari swing high sebelumnya 975 tanggal 21 tanggal 1 Desember ya. Jadi dia naik, ini mau langsung buy, HK boleh aja, buy-nya bertahap naik ke atas 990 tambah lagi target price berikutnya di 1040 dan 1090. Yang takut-takut mau buy on weakness kalau dia koreksi tunggu di 935. Artinya jika dia turun di bawah 935 kita jangan langsung buy. Tunggu jika dia berhasil rebound atau mantul ke atas lagi kita baru buy. Naik lagi ke atas 955 kita tambah lagi ya seperti itu ya. Kalau dia breakout higher dari penutupan yang kemarin naik ke atas 980 yang maksud saya penutupan dari sesi satu break ini ya. Naik ke atas 980 yang mau buy silakan atau yang mau tambah lagi silakan ya. Naik ke atas 990 tambah lagi. Target price-nya tetap sama 1040 dan 1090 ya. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah 7 saham. Nanti akan berlanjut ke 7 saham yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya untuk part kedua. Kemudian jangan lupa untuk sign up untuk meeting yang akan datang ya. Jadi setiap minggu itu saya rutin mengadakan weekly meeting. Ini sebentar saya lihatkan agendanya. Ini free ya. Nah, hari Sabtu pagi jam 9 sampai setengah 11. Nah, ini episode yang kelima ya. Setiap minggu saya pas rutin. Ini mungkin yang terakhir untuk Desember ya. Setelah itu minggu depannya saya nggak adakan karena sudah dekat dengan liburan Natal dan Tahun Baru ya. Mungkin sampai jumpa dengan weekly meeting sampai tahun berikutnya lagi ya. Tahun depan 2024 ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa sign up. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Anda tinggal daftar. Kemudian kalau sudah daftar ya nanti Anda akan mendapatkan link Zoom-nya ya, seperti itu ya. Cukup ya. Saya rasa sih cukup sekian. Terima kasih.
Di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.